Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujang Kurnia dari Rumah Prestasi dan juga alumni SMK Negeri 5 Pandeglang. Hari ini saya sedang berada di SMK Negeri 5 Pandeglang, yang mana saya 3 tahun dulu pernah belajar di sini. Dan pada siang hari ini saya berkesempatan silaturahim kembali, bisa bertemu dengan guru-guru, pegawai dan juga siswa-siswi di SMK Negeri 5 Pandeglang. Dan saya sedang bersama kepala sekolah. Beliau adalah Pak Ahmad Zainuddin Anwar. Dulu adalah angkatan pertama Pak ya, sebagai guru di SMK Negeri 5 Pandeglang. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Rasanya jadi kepala sekolah bagaimana Pak? Ya dirasakan aja jalan biasa ya. Dulu jadi guru gitu ya, dan sekarang jadi kepala sekolah. Di sini 5 tahun Pak ya dulu ya jadi guru ya? 7 tahun. 7 tahunan. Ya. 7 tahun itu bolak-balik dari Menes ke sini. Dulu kondisi jalan juga masih rusak sekali. Sekarang alhamdulillah, dan lalu beliau pindah ke SMK 10 Pak ya? 10 ya. Kembali lagi ke sini dalam kondisi telah menjadi kepala sekolah. Luar biasa. Jadi saya juga banyak dibimbing sama beliau ketika jadi ketua OSIS, karena pertama kali jadi pimpinan organisasi saya di OSIS dan beliau adalah pembimbing saya. Jadi masya Allah sekali gitu ya. Kita bincang-bincang sedikit tentang sekolah ini, karena perubahannya banyak sekali nih Pak. Sejak saya lulus hari ini sudah banyak sekali perubahan yang luar biasa dengan SMK Negeri 5 Pandeglang. Justru saya kayaknya iri juga dengan sekolah sekarang Pak. Gedungnya udah banyak, prestasi udah banyak gitu. Ini prestasi apa saja nih Pak? Ini prestasi macam-macam nih macam-macam ya. Dari ya? prestasi siswa ya. Ada yang dari poli, dari pencaksilat, dari kegiatan lomba produktif ya. Dulu mungkin akuntansi, ada web. Sekarang yang lagi terakhir kita menang juara kabupaten web design ya, untuk web RPL design ya. Oh jadi web udah design. keren banget, tingkat kabupaten itu Pak ya? Tingkat kabupaten ya. Pak, ini kan keilmuan yang dibutuhkan hari ini Pak. Ya. Dan SMK 5 memenangkannya. Luar biasa juga nih jurusan di SMK 5. Jadi ini dari angkatan pertama sampai hari ini juga Pak ya? Hari ini ya. Dan ini terbukti ya, SMK 5 memang banyak prestasinya. Itu tadi di bidang olahraga, juga skill kemampuan lainnya di jurusan ya Pak. Kalau web design itu berarti ya, jurusan RPL ya. RPL. Masya Allah ya. Jadi banyak sekali tentunya. Untuk SMK sendiri Pak, tadi apa istilahnya, keunggulan sekolah ini kira-kira yang akan apa yang mau datang nih Pak, mau sekolah ke sini misalkan, kenapa sih saya harus sekolah ke SMK 5, apa sih keunggulannya gitu Pak? Mungkin nanya-nanya tuh selain prestasi-prestasi tadi gitu ya. Ya kalau di SMK 5 ini memang sesuai dengan produk yang dibuat oleh pemerintah kan gitu ya. Artinya SMK itu memang diunggulkan lulusnya itu untuk bekerja ya, dan melanjutkan dan berwirausaha kan gitu ya. Jadi keunggulannya ya kita banyak alumni memang langsung yang bisa langsung bekerja gitu ya. Dan selain itu juga sekarang udah banyak yang masuk kuliah karena kebutuhan juga zamannya sekarang harus ngikutin juga. Kalau nggak kuliah ya nanti akan ketinggalan gitu kan gitu ya. Artinya dua perpaduan itu harus disatukan. Ya ibaratnya bisa sambil kerja sambil kuliah, atau dibalik kuliah sambil kerja kan gitu ya. Itu keunggulannya di SMK sini. Dan sekarang anak-anak di sini juga mempunyai produk unggulan ya, yang dibuat oleh mereka itu ya, ini udah dijual secara online ya sebenarnya. Ya kita punya produk yang dibuat dari kulit pisang, dibuat keripik, dari aren kita buat gula gitu ya. Ada yang dari ikan kita buat abon gitu ya. Jadi ada 3 produk sekarang yang udah kita edarkan gitu melalui online gitu. Itu keunggulan itu yang mungkin belum dipunyai oleh sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Betul. Jadi jurusannya gitu, udah bisa menciptakan produk. Iya. Untuk kewirausahaannya ya. Kita didik ke sana gitu ya. Dan memang eranya sekarang ke sana Pak ya, untuk menciptakan para wirausaha, selain untuk menciptakan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kalau jurusan apa saja tuh Pak? Kalau jurusan sekarang
seperti namanya kita baru punya 5 jurusan di sini 5 ya. jurusan. SMK 5 jurusan ya. 5 jurusan gitu ya. Akuntansi masih pertama. Ya, ada akuntansi, ada pemasaran, ya, ada RPL, ada otomotif, ya, dan ada kehutanan gitu ya. Oh, ada kehutanan ya, juga. Kita fasilitasi betul, karena di sini masih banyak hutan, betul. Makanya ada kehutanan gitu. Iya. Ya. Yang bisa tercover nanti masyarakat sini. Dan masing-masing juga ada keunggulannya, Pak. Ya, ada keunggulannya. Saya dulu jurusan akuntansi. Alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah di Serang. Bisa juga ilmunya itu bermanfaat juga, Pak. Saya bikin usaha, alhamdulillah ternyata baru tahu rasanya. Dulu cuma ngitung-ngitung. Pas di dunia usaha, oh ini manfaat ilmunya gitu. Jadi benar-benar terpakai banget, kayak bayar pajak, laporan pajak itu manfaat banget. Jadi nggak perlu hire orang lagi gitu. Kita ada ilmunya gitu. Jadi ya sangat bermanfaat sekali ilmu itu ya. Jadi sesuai kebutuhan lah, sesuai kebutuhan masyarakat di sini. Itu untuk RPL tadi salah satu produknya lomba website, Pak, udah sampai tingkat kabupaten gitu. Ya, saat itu. Terus sarana prasarana untuk fisik juga kelihatannya udah banyak sekali, Pak ya. Ya, kalau untuk sarana kita udah cukup lah ya. Cukup lah ya, untuk udah sementara ini cukup. Betul. Karena kita rombelnya udah ada 24 rombel di sini. Ya. Artinya udah cukup dengan luas tanah yang cuma 1,5 gitu kan. Gitu. Nggak, ini kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya jauh gitu. Betul, ya. Iya. Jauh sekali itu. Sekarang soal sekolah juga udah ini, Pak ya, udah adem gitu ya, karena udah lama gitu ya. Jadi prasarana juga sangat penting untuk belajar. Karena ini akan mempengaruhi kualitas para pelajar juga, ke keilmuan, ke prestasi gitu. Jadi untuk soal sarana SMK 5 udah cukup, Pak ya. Udah tinggal fokus belajar begitu. Jadi tidak perlu paling mungkin rehab begitu ya untuk ininya. Selebihnya udah tinggal nikmati belajar saja. Jadi itu juga salah satu keunggulan prasarana di SMK Negeri 5 Pandeglang. Kalau SMK 5 Bapak berarti kelima, Pak ya, kepala sekolahnya ya? Kelima ya, sekarang kelima. Yang pertama Pak Edi ya. Dan Pak Haji Arkani, Pak Arkani ya, sekarang di Kabid ya, SMK ya, provinsi. Dan Pak Haji Rudi udah pensiun dan sekarang masih berkiprah ya, jadi dosen di Unma. Haji Rudi ya. Dan di sana juga ke tahun 5 tahun yang lalu sempat jadi dekan juga di Unma gitu ya. Iya. Yang kemarin Pak Jueni sekarang di SMK 1 Pandeglang gitu. Sekarang Bapak ya. Nah, kelihatannya memang mantan-mantan kepala sekolah dari sini jadi juga di luarnya gitu ya. Luar biasa. Jadi tinggal Bapak berarti udah setahun lebih lah ya, Pak, di sini. Setahun lebih, hampir 2 tahun ini. Setahun ya, betul. Dan bisa menyusul juga sama mereka gitu. Iya, benar. Target terdekat atau selama Bapak di sini kira-kira apa, Pak, harapan untuk SMK 5 dan juga mungkin untuk siswa-siswi di sini? Apa nih yang Bapak bawa untuk menjadikan SMK 5 semakin hebat lagi gitu? Kita ya karena pas datang masih musim Covid ya. Jadi betul. Semuanya masih terkendala. Bapak tuh datang ke sini pas Covid ya? Covid, jadi belum bisa banyak yang bisa diperbuat gitu ya. Iya. Paling kemarin baru bisa membuat jalan masuk ya dari Kapura. Ya, sekarang ada Pancaniti di dalam. Ya paling baru itu yang bisa dikiprahkan untuk di dalam gitu untuk membawa yang lebih tinggi kita masih belum. Sebenarnya kemarin kita coba ke SMKPK sebenarnya, cuma masih gagal kemarin karena ada fasilitas yang masih kurang di situ untuk dipenuhi. Salah satunya di SDM gitu ya. Jadi ya mungkin nanti ke depan kita coba tingkatkan SDM di sini terutama guru ya dan murid-muridnya biar bisa berkiprah di luar bersaing gitu ya. Gitu. Ya, jadi karena tadi ya prasarana sudah cukup, tinggal SDM-nya, Pak ya, penguatan SDM baik siswanya mungkin untuk dijadikan semakin berprestasi baik tingkat provinsi ataupun kabupaten provinsi begitu juga SDM tenaga pengajar begitu, Pak ya. Ini
menarik ini, sangat luar biasa nih sekolah yang ada di, saya menyebutnya ya termasuk saya merasa dulu tuh masih BJKJD gitu, budak jero kajero deui Pak. Sekolah ini kan ujung Banten banget Pak ya. Banten. Dan bahkan mungkin yang pertama negeri Pak ya. Di daerah sini. Di daerah sini yang pertama negeri. Pertama negeri ini adalah SMK 5 Pandeglang. Kalau sekarang udah lumayan banyak udah banyak di sekitar sini. Kita udah dikelilingi sekarang dengan negeri-negeri yang lain. Iya. Gitu. Kalau dulu kita emang masih merdeka ya, masih karena sendirian gitu. Jadi udah kebagi-bagi ya. Tapi kalau lihat dari apa namanya, lihat prestasi juga siswa-siswi gitu ya, sepertinya peminatnya cukup tinggi juga Pak, cukup untuk tinggi ya. Karena tadi posisinya yang pertama gitu ya. Biasanya kalau pertama kan dia mengungguli gitu. Gitu. Iya benar-benar. Kalau untuk siswa, oh iya satu lagi, untuk alumni Pak. Kiprah alumni SMK 5 sudah sampai mana saat ini? Sampai sekarang alumni alhamdulillah ya banyak yang udah berkiprah di luar ya. Baik yang di bidang pemerintahan dan di non pemerintahan gitu ya, udah banyak. Dan kan alumninya tidak hanya meneruskan apa jurusan yang di dalam gitu ya. Karena kita sekarang alumni udah ada yang jadi ABRI, yang diangkat jadi PNS gitu ya, ada yang berwirausaha, yang buka perusahaan sendiri gitu kan. Ya jadi semuanya udah banyak kiprahnya lah gitu untuk alumni gitu ya. Tinggal nanti gimana kita menyatukan alumni itu untuk membangun ya SMK yang udah dinaunginya selama 3 tahun gitu ya. Kedepannya paling untuk mengumpulkan itu. Iya. Betul. Iya. Saya juga merasakan betul tuh ya. Jadi kebetulan bagian dari alumni gitu ya. Jadi kekeluargaan juga masih terbangun gitu dengan alumni, dan melihat kabar-kabar alumni juga karena kita di Facebook kayak gitu. Henry ini salah satu alumninya ya. Kita masih aktif gitu ya di media sosial yang dipersatukan dan bisa mengakses, dan mudah-mudahan juga mungkin ke depan alumni bisa ada peran terus nih ke sekolah. Salah satunya tadi kita bisa meng-up mungkin produk-produk sekolah ya. Produk-produk sekolah yang bisa kita kembangkan gitu. Gimana Henry perasaannya? Ini alumni yang mengabdi di sini berarti kan? Angkatan pertama Henry ya? Iya, alhamdulillah saya angkatan pertama dan sudah mengabdi di sini dari awal menjadi petugas administrasi itu sudah sekitar 12 tahun. Iya. Nah, ini luar biasa nih alumni yang memang standby, home base-nya di sekolah, mengabdi kembali di sekolah. Ini kita ke perpustakaan, salah satu sarana yang dimiliki oleh SMK 5 Pandeglang. Wah, ini saya kangen banget nih. Dahsyat. Wow, bukunya udah banyak banget sekarang. Dahsyat. Wow, keren. Ini perpustakaan. Saya dulu kalau jam istirahat pasti kesini, dan saya menemukan satu buku yang cukup menggugah, cukup merubah hidup saya sebenarnya di perpustakaan ini. Nggak tahu bukunya masih ada atau enggak, saya lupa juga judulnya, tapi yang jelas ada satu buku yang cukup mengubah hidup saya sehingga saya juga mau kuliah gitu ya. Isi bukunya sih sebenarnya ada juga di buku saya, beberapa ininya. Wah, ini nyaman nih fasilitasnya. Ini adalah sarana yang cukup penting bagi lembaga pendidikan, yaitu perpustakaan, untuk menghidupkan literasi di sini. Mudah-mudahan makin keren lah siswa-siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Daniati. Saya kelas 12 jurusan akuntansi. Di sini saya akan
memberi pengalaman saya waktu saya semasa saya sekolah di SMK Negeri 5 Pandeglang. Sekolah di SMK 5 Pandeglang saya sangat senang dan saya sangat bangga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari jurusan akuntansi. Saya sekolah di sini karena fasilitasnya yang sangat bagus dan sangat baik. Oke, ini saya sudah bersama Pak Aang Kunaifi, sahabat saya beliau ya. Luar biasa, ini pejuang juga waktu mahasiswa bersama-sama kita, dan beliau bertugas di SMK Negeri 5 Pandeglang. Saat ini beliau amanahnya adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi yang bertanggung jawab terhadap seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 5 Pandeglang. Pak Ang, ada berapa jumlah siswa di sini? Untuk jumlah siswa, alhamdulillah kita dari kelas 10 sampai 12, totalnya ada 748 siswa. Wow, banyak juga ya. Pantesan gedungnya banyak ya. 700 itu luar biasa. 700, itu kurang lebih 740. Potensi anak muda yang sangat luar biasa itu. Itu harus jadi tuh. Jadi sumber daya manusia Cikesik yang membangun Cikesik. Cikesik bisa hebat banget itu dengan per tahun kurang lebih dalam 3 tahun berarti ya. Dan maksudnya kelas 1, 2, 3, 10, 11, 12 itu kan bergilir terus dan rata-rata sekitar segitu ya. Ya rata-rata per tahunnya kita meluluskan sekitar 200 lah ya. 250. Dan 200. Selama periode itu di sekolah ada 700-an ya. 700-an. Itu potensi besar, dahsyat sekali. Untuk ngedidik mereka jadi pribadi hebat, terus SDM yang unggul di SMK ini, diapain aja mereka? Lewat kegiatan apa saja? Ya. Dalam kegiatan kesiswaan, ini kan di luar kegiatan belajar mengajar. Betul. Itu kita ada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yep. Intrakurikuler kita ada OSIS ya. Dari sini OSISnya sudah lumayan aktif. Setiap ada bencana, setiap ada itu selalu terjun untuk terlibat menjadi relawan gitu ya. Baik penggalangan dana maupun langsung terjun ke lapangan. Itu penting banget, betul. Kemudian ada lagi kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti pramuka. Pramuka, kemudian tapak suci, volleyball, futsal, badminton untuk olahraga. Ada lagi rohis ya. Kemudian PMR. Ya kita ada lengkap sekitar juga 9 ekstrakurikuler. Lengkap juga, lengkap banget itu. Udah lengkap juga, hampir semua kebutuhan siswa tuh udah terpenuhi. Kebutuhan siswa, minat dan bakat siswa udah kita tampung gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Iya. Keren. Ini udah sangat luar biasa banget. Masih muda juga nih. Kesiswaannya, dan saya lihat juga beliau aktif juga di luar ya, di kemasyarakatan, luar biasa juga. Oke, terima kasih Pak Ang. Sama-sama. Sukses selalu lah buat SMK 5 Pandeglang. Rumah prestasi. Amin.